Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini para pembudidaya ikan gurame skala besar ataupun skala rumahan dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan ikan-ikan yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang tips sederhana sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Jadi kunci sukses dalam hal budidaya ikan gurame itu tergantung pada diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kita wajib melakukan apa saja yang harus kita lakukan dalam hal budidaya ikan gurame, seperti memberi makan teratur, memberi makan pakan alternatif, merawat kolam, membersihkan air, menguras kolam, membersihkan kolam, semuanya kita lakukan agar ikan yang kita pelihara itu nyaman hidupnya, sehat, dan juga bisa kita besarkan ikannya. Karena di video kali ini saya membahas tentang pembesaran ikan gurame, bagaimana kita sukses dalam hal pembesaran ikan gurame dari ya katakanlah ukuran silet sampai dengan ukuran 500 sampai 700 gram yang bisa dijual atau gurame konsumsi. Jadi beberapa hal yang dapat kita lakukan sehingga kita itu bisa sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Yang pertama yaitu kita harus rajin dan berani kotor. Rajin di sini kita harus rajin merawat kolam ya, membersihkan permukaan kolam kita. Kalau misalnya ada sampah kita bersihkan. Kemudian kita perhatikan kondisi air. Kalau air kolam itu layak untuk diganti ya silahkan diganti. Teman-teman buat catatan ya. Catatan misalnya kita punya kolam 3 nih. Kita buat catatan kolam 1, kolam 2, kolam 3. Jadi tanggal berapa kita ganti air itu kita catat, teman-teman. Jangan kita sekedar ingat saja. Saya di sini mengingatkan supaya teman-teman sekalian punya catatan itu supaya kita tidak lupa. Jadi misalnya kita ganti tanggal 29, tanggal 29 bulan depan itu wajib diganti airnya. Seperti itu, teman-teman. Kita harus ada catatan setiap kolam, baik itu catatan pengeluaran pakan peletnya, catatan apa saja kebutuhan per setiap kolam. Jadi teman-teman bisa tahu nih berapa modal yang dikeluarkan untuk setiap kolamnya. Nah itu teman-teman ya, kita harus rajin ya seperti itu. Kemudian membersihkan kotoran di dasar kolam. Misalnya kita menggunakan kolam beton dengan sistem central drain, kita tinggal buka kerannya setiap hari, teman-teman. Jadi kotoran yang mengendap di dasar kolam itu bisa keluar ataupun terbuang. Kemudian selanjutnya untuk tanaman ya, pakan alternatif seperti daun talas yang kita tanam di atas kolam itu harus disiram setiap hari, ataupun di dekat-dekat kolam kita tanam itu harus disiram setiap hari supaya tanaman tersebut tumbuh subur dan bisa kita berikan ke ikan gurame kita. Nah, selanjutnya berani kotor ya. Berani kotor itu ya kita ya nyemplung ke kolam ya, membersihkan kolam, misalnya kolam kita kotor atau pas proses panen, atau seperti pada video ini saya sedang mengambil pakan alternatif ya, setelah saya ambil dari hutan saya berikan ke ikan gurame. Jadi kalau saya pergi ke hutan ya saya menggunakan baju bekas ya, harus berani kotor, teman-teman, karena inilah cara kita supaya kita sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Jadi mengambil pakan alternatif wajib untuk makan ikan gurame kita. Kalau kita terus-terusan memberi makan ikan gurame kita menggunakan pakan pelet, yang terjadi adalah keuntungan kita bisa tidak ada, teman-teman, karena keuntungan tadi habis untuk membeli pelet. Jadi kita lebih banyak memberi makan ikan gurame kita menggunakan pakan alternatif. Seperti itu, teman-teman. Rajin dan juga harus berani kotor. Kemudian kedua yaitu teman-teman jangan mikirkan keuntungan terus, teman-teman. Jangan memikirkan keuntungan terus. Tapi pikirkan bagaimana kita membesarkan ikan gurame kita dengan baik, teman-teman. Jangan kita pikirkan keuntungan terus. Jadi bagaimana kita itu dari ukuran tebar benih ya, ukuran 2 jari, kita tebar ikan kita ke kolam. Kita harus berpikir bagaimana kita membesarkan ikan ini sampai dengan 11 atau sampai 13 bulan. Nah itu yang kita pikirkan. Jadi nanti setelah kita bisa membesarkan itu, barulah kita dapat untung. Dengan cara ya kita tidak boleh juga
melakukan segala macam cara yang bisa menghabiskan modal kita untuk membesarkan ikan tadi. Dalam artian ya, kita untuk mengejar target 11-13 bulan tadi, kita setiap hari kasih pakan pelet untuk ikan gurame. Jadi kalau misalnya pakan pelet itu bisa kita beri 1 kali sehari dan sisanya pakan alternatif, itu nggak masalah teman-teman. Bahkan setiap hari pun teman-teman kasih pakan alternatif itu nggak jadi masalah untuk ikan gurame, karena makanan ikan itu memang daun teman-teman, atau tumbuhan yang lembut ya, bisa dimakan ikan gurame. Jadi tidak menyiksa ikan teman-teman, kita tidak kasih pakan pelet setiap hari ya, asalkan kita tetap memberi makan dengan pakan alternatif berupa daun talas, daun singkong, daun pepaya dan lain sebagainya teman-teman. Itu ya. Jadi kita tuh harus memikirkan bagaimana cara kita membesarkan ikan tadi sampai dengan usia panen. Kita rawat, kalau ada ikan sakit kita obati. Musim penghujan ya kita tebar garam ikan supaya ikannya tidak kena penyakit. Itu yang wajib teman-teman pikirkan. Jangan kita selalu memikirkan keuntungan. Memang sih goal dari budidaya ikan gurame ini adalah keuntungan. Tapi keuntungan akan diperoleh dengan cara kita sukses membesarkan ikan itu sampai ukuran yang bisa dijual teman-teman. Itu ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman ubah pola pikirnya, jangan mikirkan keuntungan terus, tapi pikirkan bagaimana cara untuk membesarkan ikan yang kita pelihara. Kemudian teman-teman selanjutnya kita harus memikirkan ya jumlah tebar, ukuran kolam, dan bagaimana perawatan. Jadi perawatan itu wajib teman-teman ikuti dari mungkin ya narasumber yang lebih lama ya dalam hal budidaya ikan gurame. Dari tebar benih ya, tebar benih harus disesuaikan dengan ukuran kolam kita. Per meter persegi cuma 20 ekor. Lebih kurang lebih baik teman-teman ya. Misalnya per meter persegi teman-teman tebar 15 ekor atau 10 ekor itu lebih baik. Kalau misalnya lebih dari 20 ekor per meter persegi, maka pertumbuhan ikan guramenya tidak akan cepat besar ya, terhambat tuh pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, ukuran kolam. Teman-teman jangan asal membuat kolam ya. Jadi ukuran standar untuk kolam ikan gurame, tinggi airnya 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya saya harap teman-teman bisa buat panjang dari 2 meter teman-teman ya. Jadi jika teman-teman tebar benih itu sedikit lebih banyak atau di atas 50 ekor ya, teman-teman bisa mendapatkan sedikit keuntungan yang teman-teman peroleh dari membesarkan ikan gurame yang teman-teman pelihara. Jadi kunci sukses dalam hal budidaya ikan gurame itu kita harus rajin dan juga kita harus berani kotor. Kita selalu memikirkan bagaimana cara membesarkan ikan gurame, merawat ikan gurame sampai dengan bisa kita jual teman-teman ya. Jadi itulah tips sederhana supaya kita sukses dalam hal budidaya ikan gurame, baik itu skala rumahan ataupun skala besar teman-teman ya. Kalau teman-teman menerapkan hal tersebut, dipastikan teman-teman bisa sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang tips sederhana sukses dalam hal budidaya ikan gurame. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, ataupun memberikan masukan kepada saya, silakan tulis di kolom komentar di setiap video yang saya buat teman-teman.